Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Hari ini, minggu ini, tetap bersama Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa, kami berdoa, meskipun berada di rumah, kita tetap bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Meskipun keadaan terus berusaha menjatuhkan kita, berita terus ngomong yang gak enak, tapi saya percaya tetap ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita, yang bersama dengan Bapak Ibu Saudara di rumah. Puji nama Tuhan. Mari hari ini kita mau datang lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau merendahkan diri. Kita tahu kita butuh Tuhan. Kita tahu hari-hari ini kita butuh Tuhan lebih dari yang lain. Mari ingini Tuhan Bapak Ibu. Mari ingini pribadinya, bukan yang lain. Mari ingini pribadinya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mau menyembah Tuhan, mari kita bawa bangsa ini ke hadapan Tuhan. Mari kita bawa Indonesia ke hadapan Tuhan. Karena Indonesia butuh Engkau Tuhan. Indonesia butuh uluran tangan-Mu.
Haleluya. Amin. Saudara siap terima sukacita yang lebih lagi bersama Tuhan. Amin. Haleluya. kegirangan yang tidak terfikirkan, yang terlampaui akal manusia. Amin. Yes. Ayo menerima janji Tuhan. Yes.
Karena kita butuh Bapak Ibu, kita butuh terus firman Tuhan yang akan menguatkan kita di saat keadaan merendah menjatuhkan kita. Karena firman-Nya kita jadi kuat, karena perkataan Tuhan kita jadi kuat. Terima kasih Tuhan. Mari terus ingatkan kami Tuhan, siapa kami di hadapan-Mu. Kami bisa berharga itu karena Engkau. Kami bisa ada itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu. Haleluya. Kasih setia-Mu
situasi banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami umat-umat-Mu tetap ada dan menikmati segala sesuatu yang baik. Kami percaya ini adalah anugerah dan kasih setia-Mu yang Tuhan sudah nyatakan ke setiap kami. Bapakku yang baik, teruslah berkarya atas setiap hidup kami umat-umat-Mu. Karena kami adalah orang-orang yang selalu menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau. Dan biarlah kami tetap kuat menghadapi situasi apapun. Dan kami menyadari hanya karena firman-Mu lah kami masih boleh ada, menikmati dan dapat berdiri dengan baik. Dan teruslah berkarya atas hidup kami. Dan biar saat pagi hari ini kembali Engkau berfirman bagi kami Tuhan, bahwa kami terus belajar bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran, sehingga benar-benar firman itu tidak akan pernah lalu, tapi firman itu akan membuat kami tetap kuat. Urapi hamba-Mu, dan biar pengurapan Allah pun ada bersama dengan setiap kami yang ada di rumah, sehingga kami semua akan menikmati sukacita. Berfirmanlah, kami buka hati kami buat kebenaran-Mu. Kami siap diajar, dibentuk, dinasehati, diingatkan kembali untuk kami benar-benar tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Selamat kita ketemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Khusus bagi jemaat Shekinah, sudah 1,5 bulan ya kita tidak bisa ada bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita rekaman ada di ruangan doa, tapi kali ini kita ada dalam gereja, biar jemaat Shekinah dapat terobati dengan melihat situasi gereja kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya akan bicara tentang keuntungan memiliki Yesus. Haleluya. Di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini memprihatinkan saudara-saudara, saya kembali mau mengingatkan kita semua, menegaskan kita semua bahwa pada waktu kita memiliki Yesus, maka ada hal-hal yang dahsyat, ada hal-hal yang indah yang akan kita nikmati. Amin. Haleluya. Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Kita sama-sama membaca dengan suara yang keras dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Bagaimana Bani Korah menyatakan ini buat saya dan saudara. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, banyak orang terfokus dengan kalimat sebagai penolong dalam kesesakan. Banyak kali kita terfokus dengan bahwa Yesus itu penolong. Benar, Yesus itu penolong. Tetapi ada sebuah kalimat yang sangat menarik yang saya mau ajak saudara-saudara memperhatikan dengan baik. Lihat di kalimat awal, di ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita. Saudara-saudara, kalau kita artikan dengan sangat spesifik, saudara bisa telaah dengan baik. Arti Allah itu bagi kita adalah bahwa Allah itu kepunyaan kita. Allah itu milik kita. Saudara-saudara, kalau saudara yang aktif di dunia sosmed dan lain sebagainya, saudara suka buka YouTube,
Sekarang banyak sekali konten-konten dari banyak artis-artis Indonesia yang membuka channel YouTube, membuat jadi YouTubers, sekarang sudah berubah alih ya, menjadi YouTubers. Dan saya perhatikan, ya iseng-iseng juga lihat-lihat lah saudara-saudara ya. Mereka buat konten kayak mobil-mobil mewah, ya kan? Wah, digemari semua orang. Coba kalau saudara lihat, soalnya saya tidak dibayar yang sama Hatta Halilintar gitu ya, sama Raffi Ahmad. Waduh, mereka punya mobil-mobil mewah. Kalau ada YouTubers Indonesia yang paling terkenal itu Hatta Halilintar, dia bongkar rumah, katanya saudara, bongkar rumah artis sekian miliar, berapa ribu meter persegi, rumahnya besar, ada liftnya, rumah ada liftnya, saudara, hebat sekali. Saya bisa menyimpulkan orang menontonnya aja senang, saudara. Mungkin saudara berkata, saya enggak. Kenapa saya bisa simpulkan orang nonton senang, saudara? Karena banyak yang like, yang komen, waduh hebat. Bahkan mereka kasih masukan kepada YouTubers, coba bongkar rumah ini, coba lihat mobilnya si Anu. Artinya bahwa betapa senangnya orang melihat tontonan-tontonan seperti itu. Mobil mewah, rumah mewah. Saudara-saudara, itu kita tidak memiliki loh mobil itu. Kita nggak punya rumah itu. Hanya sekedar nonton, kita sudah senang. Aduh, Ferrari, Lamborghini. Saudara, mungkin kita yang di desa seperti ini, jangankan megang, melihat dengan mata jelas saja kayak mana Lamborghini kita belum pernah lihat, saudara. Kalau kita yang di desa, oh sudah pernah lihat Pak Pendeta di TV, ya gambar itu sudah pernah lihat, saudara. TV sudah pernah lihat, tapi secara kasat mata mungkin kita belum lihat. Tapi dengan tayangan itu sudah mewakili kita. Betapa senangnya kita lihat, wih mobil itu buka pintunya saja berbeda dan lain sebagainya. Itu tidak kita miliki, hanya melihat. Tetapi saudara perhatikan sekarang, seorang pemazmur Bani Korah berkata bahwa Allah itu bagi kita, Allah itu kepunyaan kita. Kalau kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Apa sih keuntungannya kalau kita memiliki Yesus? Apa sih keuntungannya kalau kita memiliki Tuhan? Kita menjadikan Dia itu Tuhan, Juru Selamat, Allah yang kita sembah, itu menjadi milik kita. Saya mau mengajak saudara, dari perkataan Bani Korah ini, ada 3 keuntungan yang akan kita dapatkan kalau kita menjadikan Dia Allah, Juru Selamat dalam hidup saya dan saudara. Mari perhatikan ayat yang kedua. Mari kita lihat sama-sama. Allah itu bagi kita. Saat kita jadikan Allah itu kepunyaan kita, apa yang kita akan dapatkan? Yang pertama, ya, tempat perlindungan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita jadikan Dia sebagai milik kita, saudara akan mendapatkan, Dia akan menjadi tempat perlindungan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita lihat keadaan kita hari-hari ini dengan virus corona yang masih merebak di mana-mana, saudara-saudara. 1,5 bulan kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, bersekutu, bertemu dengan teman seiman. Kita harus beribadah di rumah. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita bisa menikmati hadirat Allah. Tapi ini karena virus ini, saudara-saudara. Berapa banyak orang harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mencari tempat perlindungan. Di mana tempat yang aman? Saudara mau pergi kemana hari-hari ini? Kalau saudara punya uang banyak, apa saudara kata begini, oh saya akan buat sebuah goa besar, saya akan buat tempat perlindungan, sehingga keluarga saya akan saya masukkan ke sana, hingga jauh dari virus corona, gak akan kena kepada keluarga saudara. Karena saudara punya uang, saudara punya budget seperti itu, silakan saja. Tapi hari ini ada tawaran yang menarik bagi saya dan saudara. Kalau kau menjadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup saudara, Dia berjanji, Dia siap menjadi tempat perlindungan buat saya dan saudara. Saudara, kalau saya yang berjanji sebagai seorang hamba Tuhan, mungkin saya bisa mengingkari janji.
karena saya manusia biasa. Tapi dengar baik-baik, hari ini ada Yesus, Allah yang sangat besar. Dia yang berjanji siap menjadi perlindungan buat hidup saya dan saudara. Kalau kita merespon dengan baik, maka janji ini pasti akan menjadi bagian milik saya dan saudara. Dia siap menjadi tempat perlindungan buat hidup saya dan saudara. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-33. Kalau hari-hari ini saudara-saudara tidak memiliki rasa aman, rasa aman itu sudah hilang dalam hidup saudara. Saudara bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Dengar baik, ada sebuah janji Tuhan pagi hari ini. Dia siap menjadi tempat perlindungan buat saya dan saudara. Haleluya. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-27 dan 28. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-27 dan 28. Mari kita perhatikan baik-baik. Saudara, simak Alkitab saudara, atau saudara bisa lihat juga di belakang saya ada tertulis dengan besar. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, perhatikan, punahkanlah. Waduh, ada sebuah janji yang dahsyat. Ayat yang ke-28. Maka Israel diam dengan tenteram, dan sumber Yakub diam, tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Haleluya. Saudara, kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup saya dan saudara, Dia berjanji Dia akan menjadi tempat perlindungan bagi hidupmu. Kalau hari-hari ini kau sudah mulai gelisah, kalau hari-hari ini sudah mulai bertanya, aduh bahaya, tetangga saya sudah mulai terpapar, ini sudah mulai terpapar, sana mulai terpapar. Bahkan dengar baik-baik, kalau ada di antara saudara yang sementara mendengar khotbah ini, saudara ada di dalam ruangan isolasi, dengar baik. Kalau engkau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, Dia siap menjadi tempat perlindungan buat saya dan saudara. Dan janjinya ini ya dan amin. Kita membaca dengan baik, kita membaca dengan benar. Pada waktu kita jadikan Dia Tuhan, Dia akan menjadi sebuah tempat perlindungan buat saya dan saudara. Dan janjinya engkau akan aman ada di situ. Kalau Allah berjanji, saya yakin dan percaya Dia adalah Allah yang pasti menepati setiap janji-janjinya. Bahkan sudah banyak teman-teman yang mulai menelpon, sampai kapan hal ini bisa berakhir? Sudah jenuh di rumah, sudah nggak tahu harus berbuat apa. Saudara-saudara, saya teringat dengan perkataan Yesus dalam Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saudara ingat ayat ini? Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Banyak kali kita sudah capek menghadapi situasi ini. Sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi ada sebuah tawaran pagi hari ini. Jadikan Dia Tuhan dalam hidup, maka Dia siap menjadi tempat perlindungan buat kita. Mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada satu tempat yang paling nyaman pada waktu kita mau melipatkan lutut kita dan kita mulai menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara, kita akan menikmati hadirat yang mengalir dalam hidupmu. Itulah tempat yang paling aman. Itulah tempat yang paling nyaman. Berkali-kali saya selalu ingatkan kepada jemaat syukur. Mungkin saudara berkata, saya gak bisa ngomong apa Bapak Pendeta. Gak perlu ngomong, saudara. Berlututlah. Bahkan firman Tuhan berkata, pada waktu tidak ada kalimat kata-kata yang keluar dari mulutmu, hanya linangan air mata saja. Firman Tuhan berkata, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Itulah Allah kita, saudara-saudara. Dan pagi hari ini Dia berjanji, Dia siap
menjadi tempat perlindungan buat saya dan saudara. Mari kita kembali kepada ayat buku kita. Kita lihat yang kedua. Apa janjinya? Apa keuntungannya pada waktu kita menjadikan Dia Tuhan? Pada waktu kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Masih dari ayat pokok kita, Allah itu lagi tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu siap menjadi tempat perlindungan. Dan yang kedua, pada waktu kita mau menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya dan saudara, maka Dia siap memberi kekuatan. Haleluya. Berapa banyak hari-hari ini kita sudah lemah, kita sudah tidak berdaya, capek menghadapi situasi ini. Tuhan katakan, aku siap memberi kekuatan yang baru kepadamu. Ada kekuatan ekstra yang Tuhan akan berikan dalam hidup saya dan saudara. Saudara-saudara, tanpa disadari, kita lihat, kita setel TV, saudara lihat WA, Facebook, Twitter, saudara apalah di sosmed, semua isinya yang seperti itu, corona dan corona terus gitu kan. Virus yang sekian di kota ini, yang terpapar sekian, positif sekian, meninggal sekian. Waduh, sudah mulai cemas. Apalagi sudah mulai masuk ke sini. Lampung Utara sudah mulai. Berapa banyak yang diisolasi di Islamic Center Lampung Utara? Berapa yang meninggal? Sudah mulai kita cemas, kita khawatir. Tahukah saudara, tanpa disadari, energi kita tersedot dengan hal-hal seperti ini. Tanpa kita sadari, kekuatan kita sementara sedang menurun. Iblis main di area ini, membuat kita semakin khawatir. Aduh, semakin mendekat. Aduh, tetangga saya. Aduh, yang ini. Aduh, yang itu. Pagi ini saya dapat kabar dari dekat sini. Gimana sih? Tapi hari ini dengan baik, Dia siap menjadi tempat perlindungan. Dan Dia siap juga memberi kekuatan yang baru. Pada waktu semangatmu mulai kendor, pada waktu ketakutan mulai menghampiri hidup saya dan saudara, dengar baik, ada janji Tuhan. Dia siap memberi kekuatan yang baru. Kalau ada firman Tuhan yang berkata, teruna-teruna jatuh tersandung, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan seumpama Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-11. Haleluya. Tanpa disadari, saudara-saudara, inilah keadaan kita yang sementara kita alami. Mazmur 31 ayat yang ke-11. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Saudara-saudara, ini keadaan yang tanpa kita sadari, ini yang kita alami. Terus kita dengar, kita lihat yang terjadi di sosmed, di televisi, di berita. Saudara dengar orang ngomong ini, orang ngomong itu. Tanpa kita sadari, energi kita tersedot, keadaan menjadi lemah. Tapi hari ini dengar baik, Allah siap memberi kekuatan yang baru buat saya dan saudara. Kalau kita menjadikan Dia Tuhan dalam hidupmu, ada kekuatan yang baru yang akan Dia berikan. Mari buka Alkitab sudah dalam Mazmur pasal yang ke-28. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Yuk baca sama-sama supaya saudara bisa memperhatikan, menyimak dengan baik, supaya firman ini jangan lalu, saudara-saudara. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku,
dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Katakan amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Dia bukan hanya siap memberikan kekuatan, tapi dia juga akan memberi sebuah perlindungan. Dia akan menjadi perisai buat saya dan saudara. Apa yang saudara khawatirkan hari-hari ini? Apa yang menyita energimu hari-hari ini? Dengar baik. Saudara harus tanamkan dalam pikiran, dalam hati saudara. Yang saya harus dengar, yang saya harus perhatikan adalah perkataan-perkataan firman, bukan perkataan manusia yang melemahkan. Boleh orang ngomong apapun di sekitar kita, tapi hari ini saudara harus tanamkan dalam hidupmu bahwa yang mengubah hidup saya adalah firman. Jadi firman yang harus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kalau hari ini Tuhan berjanji dia siap memberi kekuatan, maka dia akan memberi kekuatan yang baru buat saudara. Jangan jadi lemah. Jangan hilang pengharapan. Jangan hilang saudara-saudara. Sehingga saudara berkata, aku gak tahu lagi harus berbuat apa. Sampai pemimpin kita berkata begini saudara. Virus ini lemah. Justru banyak orang-orang harus mengalami kematian adalah karena ketakutan. Ketakutan ini menguasai sedemikian rupa. Betul, yang namanya virus itu cepat sekali menyebar saudara. Tapi sekali lagi, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Dia adalah Allah kita yang berjanji menopang, menolong, memimpin hidup saudara-saudara. Dia siap menjadi tempat perlindungan buatmu. Saudara akan aman bersama dengan Tuhan. Bukan hanya berjanji memberi tempat perlindungan, dia juga siap memberi kekuatan yang baru. Ada sesuatu yang akan saudara nikmati. Ada sesuatu yang akan membangkitkan gairahmu, sehingga engkau tidak khawatir, sehingga engkau tidak takut lagi. Saya teringat dengan sebuah kisah pada waktu seorang nabi Tuhan harus lari ketakutan karena perkataan seorang wanita yang bernama Isabel. Dia harus lari. Tuhan bukan hanya memberi tempat perlindungan buat nabi ini, tapi Tuhan juga memberi kekuatan. Lewat apa saudara? Dia kasih makan. Hamba bangun, makan, minumlah. Kalau kamu nggak makan, kalau kamu nggak minum, engkau tidak akan kuat berjalan ke depan. Ada perjalanan yang panjang 40 hari 40 malam. Engkau harus lalui. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang sangat memperhatikan hidup kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Dia siap menjadi tempat perlindungan. Dan dia juga siap mensuplai saudara untuk engkau tetap kuat. Engkau tetap eksis, menikmati setiap janji Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata apa? Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ada janji Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Ada kekuatan. Dia supply saudara kekuatan. Haleluya. Hari-hari ini kita jadi orang yang rajin minum vitamin, saudara, karena anjuran pemerintah, ayo minum vitamin C, vitamin E, vitamin B dan lain sebagainya, saudara. Supaya apa? Sehat. Tapi hari ini ada janji Tuhan, Allah siap memberi kekuatan buat saya dan saudara. Haleluya. Satu ayat lagi. Sebelum kita masuk poin yang terakhir, poin yang ketiga, Mazmur 118 ayat yang keempat. Masih bicara tentang kekuatan. Mazmur 118 ayat yang ke-14. 118 ayat yang ke-14. Mazmur 118 ayat yang ke-14. Amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Katakan amin. Haleluya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Saudara, pada waktu kita sudah mulai lemah, ayo bernyanyi, ayo bermazmur, ayo naikkan puji
kepada Tuhan. Pada waktu engkau bermasmur, apa saudara sadari? Saya mungkin saya bukan ngerti teknologi, memperhatikan apa dan lain sebagainya. Tapi saya percaya pada waktu engkau memuji Tuhan, pada waktu engkau menaikkan mazmurmu kepada Tuhan, pada waktu engkau menaikkan penyembahanmu kepada Tuhan, pasti imun tubuhmu pun pasti akan naik. Ada kekuatan yang baru. Karena ini janji Tuhan. Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Dia siapkan keselamatan buat saya dan saudara. Yang terakhir, kalau kita menjadikan Dia Tuhan dalam hidup saya dan saudara, apa yang akan kita peroleh? Yang pertama tadi, tempat perlindungan. Yang kedua, Dia siap memberi kekuatan. Yang pertama, Dia menjadikan kita, mempersiapkan kita tempat perlindungan. Yang kedua, Dia siapkan saudara dan saya kekuatan. Kita kembali lagi kepada ayat pokok kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Perhatikan kalian ini. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi yang ketiga, saudara, keuntungan yang kita akan dapatkan kalau kita jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya dan saudara. Dia akan menjadi penolong. Dan penolong yang Tuhan katakan di sini, saudara-saudara, bukan cuma omong doang, janji-janji gitu kan. Enggak. Saudara perhatikan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Kalau saya ubah sedikit kalimatnya seperti itu, sebagai penolong dalam kesesakan sudah terbukti. Saudara ingat ada dulu iklan buat anak-anak, saudara, ibu yang pakai kalau anaknya habis mandi itu diolesin minyak gitu, saudara. Oh, ini ada yang lebih murah. Terus ada seorang nenek bilang gitu, buat anak kok coba-coba gitu. Buat anak itu jangan coba-coba, harus yang sudah terbukti, sudah paten. Nah, saudara perhatikan, sekarang ini ada janji Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Dia sangat terbukti, sudah terbukti. Pertanyaan saya sederhana, kalau Dia sudah terbukti siap menolong saudara dalam kesesakanmu, dalam ketakutanmu, dalam kekhawatiranmu, dalam kecemasanmu, kenapa kau cari tempat yang lain? Kenapa kau pergi ke tempat yang lain? Yesus kita adalah Allah yang sudah terbukti. Beberapa minggu yang lalu kita memperingati bagaimana Dia naik ke Golgota. Dia menyerahkan hidupnya karena kasih. Dan di akhir kalimat Yesus sebelum Dia mati di kayu salib, Dia katakan sudah selesai. Dia tanggung semuanya. Dia selesaikan semuanya. Setiap kutuk kita, sakit penyakit kita, setiap derita kita. Makanya Rasul Paulus katakan, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia tanggung semuanya, saudara-saudara. Sebagai penolong dalam kesesakan, Dia sangat terbukti. Dia sudah terbukti. Jangan sampai kita pergi ke tempat yang lain. Saudara gak bisa bangga dengan apa yang kau miliki. Kalau hari-hari ini orang bangga, dia punya kekuatan ini, kekuatan itu. Tapi dengar baik-baik hari ini. Sebagai penolong dalam kesesakan, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sudah terbukti. Dan hari ini Dia berjanji siap menolong saya dan saudara. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-4
ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Yuk kita baca bersama-sama. Ibrani 4 ayat yang ke-16, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan karunia, mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dia siap memberi pertolongan buat saudara. Dan janjinya itu bukan hanya sekedar janji, dia sudah buktikan. Selalu saya ingatkan kepada jemaat Tuhan, kalau nyawanya saja dia bisa berikan, dia rela berikan. Apalagi itu setiap kebutuhan, masalah yang saudara hadapi. Tuhan katakan itu kecil. Tuhan adalah Allah yang siap menolong saudara. Dengan membuktikan, nyawanya saja dia berikan buat saya dan saudara. Hari ini dengar baik. Kalau hari-hari ini engkau khawatir, hari-hari ini engkau takut, hari-hari ini engkau cemas, saudara ada di tempat yang tepat. Saudara datang di tempat yang tepat. Saudara datang ke alamat yang tepat. Yesus adalah solusi satu-satunya. Dia siap memberi kelegaan kepada saudara. Dia siapkan tempat perlindungan. Dia siapkan kekuatan yang baru. Dan sebagai penolong, dia sudah terbukti. Haleluya. Ayat terakhir, mari Bapak Filipus boleh maju ke depan. 2 Yohanes pasal yang pertama. 2 Yohanes pasal yang pertama. Saudara perhatikan baik-baik bagaimana Rasul Yohanes menuliskan dalam suratnya yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan ini. Jangan sampai kamu kehilangan apa yang kami kerjakan ini. Perhatikan baik-baik. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Supaya saudara menikmati setiap janji Tuhan sepenuhnya. Perhatikan ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayat yang bagian terakhir, perhatikan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Saudara, kalau Yesus ada dalam hidup kita, situasi apapun di luar sana, saudara akan tetap berkata, aku tenang. Pada waktu Daniel harus menghadapi Gua Singa, apakah nggak ada ketakutan, ciut hati? Tidak itu saudara kita. Tapi Daniel tetap tenang. Kenapa saudara? Karena Daniel yakin dan percaya bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Situasi apapun, kondisi apapun yang ada di sekitar saudara, dengar baik. Saya mau pastikan sebagai hamba Tuhan, kalau engkau bersama-sama dengan Tuhan, engkau akan lihat karya Tuhan yang dahsyat dalam hidup. Kalau saudara memperhatikan ada kesaksian dari seorang pilot yang harus ada diisolasi. Bahkan dia katakan dia nggak bisa melihat kehidupan yang ada di depannya, yang dia tahu adalah kematian. Yang ada di pikiran dia itu mati, dan mati. Tapi satu saat dia ingat tentang sebuah firman. Karena dia juga adalah seorang pemberita firman.
walaupun dia seorang pilot, dia katakan apa? Lebih baik aku mati sementara sedang menyampaikan firman. Jadi di ruang isolasi itu, dia mulai menginjil kepada rekan-rekannya di sebelah. Wow. Saudara, kalau ada Yesus dalam hidup, engkau akan mendapatkan ketenangan. Situasi apapun, dalam keadaan apapun, pastikan hari ini, pastikan pagi hari ini, Yesus ada dalam hidup. Jangan takut, jangan cemas. Mari tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kondisi apapun yang kami harus alami, tidak ada yang bisa menggantikan Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau Yesus dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Lagi katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Oh Yesus, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Yes Lord. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin kubalas dari apa yang kumiliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya teringat dengan pemazmur yang berkata, Tuhan, buatlah hari-hari kami seimbang dengan masalah, dengan bergumul. Saudara ingat dengan perkataan Ayub, masakah kau hanya
mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi engkau tidak mau menerima yang baik. Kita nggak mengalami sesuatu yang sangat fatal, saudara-saudara. Belum, bahkan jauh dari itu. Tapi kenapa hari-hari ini kita kehilangan sukacita? Kenapa hari-hari ini damai sejahtera Allah itu hilang dalam hidup saudara dan saya? Biar lewat pujian ini mengingatkan kita kembali, bahkan kita kembali mau berkata, terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Aku gak akan pernah bisa balas. Gak akan pernah bisa balas. Ayo kembalilah. Nikmati sukacita Tuhan. Ambil waktumu untuk engkau punya persekutuan dengan Tuhan. Karena Dia berjanji siap menjadi tempat perlindungan buatmu. Siap memberi kekuatan yang baru. Bahkan kalau engkau mengalami kesesakan hari ini, sebagai penolong, Dia sangat terbukti. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian dan katakan, terlalu banyak, amin, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Untuk selama-lamanya. Lagi katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa hari ini, kalau ada umat-umat-Mu yang hari-hari mereka sudah mulai menjadi lelah, lemah, mulai tidak berdaya, semangat mulai turun. Bapakku yang baik, kembalikan sukacita dari umat-umat. Dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kekuatan yang baru Tuhan berikan, semangat yang baru Tuhan berikan. Kami akan tetap menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Enggak, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu takut. Tapi kami akan menatap hari depan kami adalah hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang berjanji, adalah Allah yang setia untuk menopang, memimpin, dan menyatakan anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Makasih Roh Kudus, hamba berhenti berbicara, tapi biar kebenaran-Mu yang sederhana ini termeterai di setiap hati umat-umat, sehingga kami semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadikan kami umat-umat ketebusan Allah. Terima kasih ya Roh Kudus, kami terima kebenaran dan kami percaya kebenaran ini akan meneguhkan setiap kami untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang sempurna. Kami terima firman, berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya memberikan pengumuman buat khususnya bagi jemaat Shekinah. Minggu besok adalah minggu pertama. Kita akan kembali menikmati perjamuan Tuhan yang kudus. Jadi bagi jemaat Tuhan, jemaat Shekinah, boleh datang ke Pastori untuk mengambil perjamuan untuk minggu yang akan datang, minggu depan. Saudara, saudara bisa mengambil, nanti orang-orang Pastori akan mempersiapkan perjamuan-perjamuan bagi jemaat Shekinah. Ya, pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetap tekun dalam Tuhan. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, tapi biar di rumah kita masing-masing kita tetap semangat untuk membangun mesbah, untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Dan bahkan saya percaya lewat ibadah-ibadah kita dalam rumah-rumah ini, nama Tuhan semakin dikumandangkan sehingga akhiratnya boleh melanda bagi Indonesia. Puji Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa ini, saudara-saudara. Secara khusus kita mendoakan bagi para dokter, ya, suster, mereka yang bekerja di rumah sakit, saudara-saudara, mereka ada di garda terdepan untuk melawan corona ini, virus corona ini, saudara-saudara, sehingga benar-benar mereka tetap kuat. Saudara-saudara yang sudah mengambil jadwal dalam doa berantai kita, doa puasa selama 40 hari, ya, tetap setia, tetap tekun. Ayo, kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara, tapi saya percaya dari hal-hal yang bisa kita buat lewat doa-doa kita. Jemaat Shekinah, setialah. Kita ada hari-hari ini di penghujung akhir zaman, jadi kita juga mau mengambil bagian untuk berdoa bagi bangsa ini. Jadi bagi saudara yang sudah mengambil jadwal doa selama 40 hari sampai di tanggal yang ke-10 bulan Mei nanti, genaplah 40 hari, saudara-saudara, kita berdoa bagi Indonesia. Dan saya percaya orang nggak melihat, tapi kita lihat ada sepasang mata yang memperhatikan dari sorga. Dan firman Tuhan berkata, kalau ada umat-umat Tuhan yang merendahkan diri, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Puji Tuhan, itu pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya akan berdoa bagi jemaat Shekinah yang berulang tahun di bulan April. Selamat ulang tahun. Seperti biasa di minggu terakhir, kita berdoa bagi saudara-saudara kita, jemaat Shekinah yang berulang tahun di bulan April ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada
lipat tangan saudara, taruh di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, lihatlah saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang kami harus alami, mungkin saudara-saudara kami tidak bisa merayakan ulang tahun mereka. Tapi biarlah lewat kesederhanaan mereka juga tetap bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Bersama-sama dengan keluarga mereka boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang melimpah-limpahkan anugerah-Mu. Ada kekuatan, ada hikmat Allah. Dari tempat ini hamba berdoa, Engkau sendiri yang mengulurkan tangan dan memberkati setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April. Turunlah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tahun-tahun ke depan kau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang dahsyat. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi harapanmu, terjadi dalam nama Yesus. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Nikmati anugerah Tuhan, nikmati kasih setia Tuhan, nikmati setiap pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dari pemimpin pujian, singers, pemain musik, pemegang LCD, Tuhan, Engkau memberkati setiap kami semua. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan. Allah yang akan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Sehingga anugerah Tuhan yang melampaui segala akal itu menjadi bagian milik setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat yang memperhatikan kami hamba-Mu, Engkau pun memberkati. Setiap persembahan-persembahan yang dibawa oleh umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Bahkan ada umat-umat-Mu yang setia mengembalikan milik-Mu. Tuhan pun memberkati, membuka tingkatnya lagi, mencurahkan berkat, dijauhkan belahan penyakit sampah. Terima kasih buat setiap janji-janji-Mu menjadi bagian milik setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kedahkan kedua tangan. Katakan amin dengan janji berkat ini. Saat engkau mengimaninya pasti terjadi dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, saat kita hidup benar, jujur, melakukan firman Tuhan dengan setia, kita akan terus naik, bukan menjadi turun. Kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Diberkati rumah tanggamu, diberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarianmu. Anak-anakmu dijaga, dilindungi Tuhan. Masa depan mereka dijamin oleh Allah dari tempat yang maha tinggi. Pada waktu engkau masuk dan keluar dari rumahmu ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Percaya dengan iman apa yang kau sudah tabur, engkau akan tuai berlipat-lipat kali ganda. Ini janji berkat dari Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita pada siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya diberkati bersama-sama berkata amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.